Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ali Hasan. Pada video kali ini saya akan memberikan pembahasan soal-soal identitas trigonometri dan persamaan trigonometri, mata pelajaran matematika peminatan, kurikulum 2013, kelas 11. Baik, langsung saja kita menuju ke soal yang pertama. Sederhanakan bentuk trigonometri berikut. Sin A dikali tan A ditambah A. Oke, untuk langkah yang pertama, yang perlu Anda ingat adalah tan A bisa kita ubah menjadi sin A per cos A. Sehingga sin A tan A ditambah cos A, kita ubah bagian tan A-nya, sin A dikali sin A per cos A. Jadi kita ubah tan A menjadi sin A per cos A. Kemudian kita tambahkan dengan cos A. Oke. Kemudian perkalian sin A dengan sin A per cos A adalah kita kalikan saja bagian sin A dengan pembilang dari pecahan ini. Sehingga sin kuadrat A per cos A untuk bagian pertama. Kemudian kita tambahkan dengan cos A. Berikutnya, karena di sini mengandung pecahan dengan penyebut per cos A, sementara di sini bukan pecahan, maka agar kita bisa membuat bentuk yang lebih sederhana, kita jumlahkan kedua bagian ini dengan cara menyamakan penyebut, yaitu cos A kita ubah menjadi bentuk penyebutnya nanti juga harus cos A ya, mengikuti bentuk pecahan yang pertama. Namun di sini pembilangnya berapa? Nah, pembilangnya adalah cos kuadrat A ya, tinggal kalikan cos A dengan cos A. Kemudian setelah penyebutnya sama, kita jadikan satu saja. Kemudian kita jumlahkan masing-masing pembilangnya. Sin kuadrat A ditambah cos kuadrat. Anda harus ingat bahwa di identitas trigonometri sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu nilainya sama dengan 1 gitu. Ya, bagian pembilang ini kita ubah menjadi 1. Kemudian dibagi dengan cos A. Bentuk lain dari 1 per cos A adalah kan A. Sehingga kita ubah 1 per cos A menjadi sekan A. Dan ini adalah bentuk yang paling sederhana ya. Bentuk yang paling sederhana. Jadi soal yang pertama sudah selesai. Baik, kita coba ke soal berikutnya. Bentuk yang ekivalen dari 1 min cos kuadrat X kan kotan X adalah. Oke, coba kita jawab. 1 min cos kuadrat X dikali kotan X. Oke, yang pertama Anda lakukan adalah Anda ubah bagian yang di dalam kurung ini, yaitu 1 min cos kuadrat X itu bisa diubah menjadi apa? Maka yang harus Anda ingat, identitas trigonometri ya, yaitu sin kuadrat X tambah cos kuadrat X hasilnya sama dengan 1. Namun yang dibutuhkan adalah bentuk 1 min cos kuadrat X. Sehingga kita modifikasi bentuk identitas trigonometri ini dengan cara kita pindahkan cos kuadrat X ke ruas kanan. Sehingga 1 min cos kuadrat X akan sama dengan sin kuadrat X. Kemudian kotan X bisa kita ubah menjadi cos X per X. Sehingga bentuk trigonometri ini selanjutnya jadi sin kuadrat X kali cos X per sin X. Oke. Untuk membuat bentuk yang lebih sederhana, sin kuadrat X kita bisa bagi dengan sin X ya. Kemudian sin X juga bisa kita bagi dengan sin X. Atau biasanya Anda tinggal coret langsung ya. Karena di sini pangkatnya 2, di sini pangkatnya 1. Maka kita kurangkan saja pangkatnya. Dan nilainya akan sama dengan sin X ya. Ini diperoleh dari sin kuadrat X dibagi dengan sin X. Dikalikan dengan cos X.
Kalau kita lihat bentuk ini memang tidak kita bisa lihat secara langsung ya, yang bentuknya sama persis ya. Cuman karena di sini perkalian, posisinya bisa kita tukar ya, sehingga nilainya akan sama dengan cos X, X. Dan ini sudah tersedia di opsi yang D ya, ini. Sehingga jawabannya adalah yang D. Oke, sekarang kita menuju ke soal nomor 3. Jika sekan X sama dengan kosekan 58 derajat, untuk X-nya dari 0 sampai 360 derajat, berapakah nilai X ya? Baik, sekarang kita coba selesaikan soal nomor 3 ini. Sekan X sama dengan kosekan 58 derajat. Oke. Anda bisa lihat di ruas kiri sekan, di ruas kanan kosekan. Jadi bentuknya tidak sama. Agar kita bisa menyelesaikan persamaan ini dengan mudah, maka samakan bentuk trigonometri yang ada di ruas kiri maupun ruas kanan. Yang ruas kiri bentuknya sekan X ya. Nah, yang ruas kanan masih dalam kosekan. Kita ubah menggunakan rumus bahwa sekan 90 derajat min alfa itu nilainya sama dengan kosekan alfa. Oke. Kalau Anda ganti alfanya dengan 58 derajat, maka 90 derajat min alfa nilainya 32 derajat ya. Sehingga kosekan 58 nilainya sama dengan sekan 32 derajat ya. Jadi kita ganti ruas kanannya menjadi sekan 32 derajat. Oke. Nah, di sini nilai sekannya ya, sekan X di sini positif. Karena nilainya positif berarti X-nya berada di kuadran 1 dan 4 ya. Jadi kenapa X-nya berada di kuadran 1 dan 4? Karena sekan itu kebalikannya cos, dan cos itu bernilai positif di kuadran 1 dan 4. Jadi tanda dari sekan dan cos itu sama ya. Untuk yang positif di kuadran 1 dan kuadran 4. Sehingga kita simpulkan kalau di kuadran 1, maka kita peroleh sudah nilai X-nya adalah 32 derajat. Sementara di kuadran 4, bentuk sudutnya itu adalah 360 derajat min 32 derajat, yaitu nilainya 328 derajat. Sehingga di sini himpunan penyelesaiannya adalah 32 derajat ya, dan 328 derajat. Dan itu jawabannya adalah yang B. Oke, jadi soal nomor 3 selesai. Oke, sekarang kita coba soal yang keempat. Tentukan nilai-nilai X yang memenuhi persamaan kotan theta sama dengan min 2 cos theta untuk X dari 0 sampai 360 derajat. Oke, langkah pertama Anda tulis dulu ya, persamaan yang diberikan. Kotan theta sama dengan min 2 cos theta. Oke, ingat bahwa kotan theta itu bisa ditulis menjadi cos theta per sin theta. Ya, yang ruas kiri saya bisa tuliskan cos theta per sin theta sama dengan min 2 cos theta. Oke, kemudian biasanya untuk mengerjakan persamaan itu kita coba untuk menghilangkan bentuk pecahannya. Jadi kedua ruas kita kalikan dengan sin theta ya. Karena di sini memuat pecahan yang disebut sin theta. Kalau kita kalikan kedua ruas dengan sin theta, maka cos theta per sin theta dikalikan dengan sin theta, nanti ini penyebutnya kita coret ya. Kemudian yang sebelah kanan min 2 cos theta kita kalikan dengan sin theta. Oke, sehingga sederhananya yang ruas kiri menjadi cos theta, yang ruas kanan min 2 cos theta kali sin theta. Oke. Berikutnya kita buat salah satu ruasnya itu 0 ya. Jadi kita pindah min 2 cos theta sin theta yang ada di ruas kanan, kita pindahkan ke kiri sehingga tandanya berubah jadi positif 2 cos theta sin theta, kemudian masih ada cos theta ya, plus cos theta. Oke, Anda bisa lihat bentuk yang di kiri ini memuat cos theta. Kemudian bentuk yang satunya juga memuat cos theta. Jadi kita bisa keluarkan cos theta-nya. Atau kita faktorkan ya. Oke, di bagian pertama cos theta sudah kita faktorkan, sehingga tinggal 2 sin theta saja. Kemudian cos theta yang sebelah kanan ini kita keluarkan sehingga tinggal plus 1.
sama dengan 0 ya. Oke, berikutnya kita nolkan masing-masing faktor ini. Kita nolkan, saya tulis di sebelah sini ya. Jadi cos theta sama dengan 0, yang satunya 2 sin theta plus 1 sama dengan 0. Oke, di ruas kiri ada cos theta, di ruas kanan hanya 0 ya, kita ubah ke dalam bentuk cos ya. Cos berapa yang hasilnya 0, yaitu cos 90 derajat. Oke. Kemudian di sini nilai cos theta nilainya 0, berarti bukan positif, bukan juga negatif ya. Jadi kita coba semua kuadran ya. Kalau yang di kuadran 1 langsung saja tetanya 90 derajat. Kalau di kuadran 2 tetanya 180 min 90 derajat, yaitu nilainya 90 derajat. Yang di kuadran 3 theta sama dengan 180 plus ya 90 derajat, yaitu 270. Dan yang kuadran 4 nilai tetanya 360 derajat min 90, yaitu 270 derajat. Oke. Nah, untuk cos theta sama dengan 0 kita sudah mendapatkan nilai tetanya, yaitu 90 dan 270. Nah, sekarang kita cari theta yang memenuhi 2 sin theta plus 1 sama dengan 0. Oke, kita pindahkan dulu plus satunya ya. Kita pindahkan. Di sini pindah ke kanan jadi min 1. Kemudian sin tetanya berarti min setengah. Oke, sin berapa yang nilainya setengah? Kita ubah setengahnya menjadi sin 30 ya. Ini negatifnya masih sama. Jadi yang diubah hanya bagian setengahnya saja menjadi sin 30 derajat. Oke, di sini nilai sin theta negatif. Karena negatif berarti tetanya ada di kuadran 3 dan kuadran 4. Kalau di kuadran 3 berarti theta sama dengan 180 plus, yaitu plus 30 derajat. Nilainya berapa? 210 derajat ya. Kemudian yang kuadran 4, tetanya berapa? 360 min 30 derajat. Hasilnya 330 derajat. Oke, sehingga kita sudah mendapatkan himpunan penyelesaiannya, yaitu 90, 270, kemudian 210 dan 330 ya. 90, 270, 210 dan 330 derajat. Oke, di soal nomor 4 sudah selesai. Baik, kita lanjutkan di soal yang kelima. Tentukan nilai-nilai X yang memenuhi persamaan 2 sekan X sama dengan 1 plus cos X untuk X-nya dari 0 sampai dengan 360 derajat. Mari kita selesaikan persamaan ini. 2 sekan X sama dengan 1 plus cos X. Oke, karena kebalikan dari sekan X itu adalah cos ya. Jadi kita ubah sekan X menjadi 1 cos X. Karena di sini dikalikan dengan 2, berarti yang sebelah kiri kita ubah menjadi 2 per cos X. Yang sebelah kanan kita biarkan saja seperti awal. Oke, berikutnya kita kalikan kedua ruas dengan cos X ya, untuk menghindari bentuk pecahan. Kita kalikan kedua ruas dengan cos X. Sehingga yang sebelah kiri 2 cos X kita kalikan dengan cos X ya, kemudian kita coret. Yang sebelah kanan 1 plus cos X kita kalikan dengan cos X. Oke, sehingga sebelah kiri tinggal 2 saja. Yang sebelah kanan kita harus kalikan ya, satu-satu. 1 dikalikan dengan cos X, hasilnya adalah cos X. Kemudian cos X dikalikan dengan cos X, hasilnya adalah plus cos kuadrat X. Oke, langkah berikutnya kita buat pemisalan saja ya. Misalkan cos X itu sebagai P. Berarti persamaan terakhir menjadi 2 sama dengan P plus P kuadrat. Atau kita buat salah satu ruasnya 0 ya. Nanti kita akan selesaikan menggunakan pemfaktoran ya. 2 pindahkan ke kanan ya. Sehingga menjadi min 2 nanti. Kemudian P kuadrat kita letakkan di posisi paling depan, diikuti oleh P. Oke. Pemfaktoran untuk P kuadrat plus P min 2 ya. Bentuknya adalah seperti ini ya. Kita cari dua bilangan. Kalau dijumlahkan, kita cari dua bilangan. Kalau dijumlahkan itu hasilnya yang tengah ini, yaitu plus 1. Kalau dikalikan nanti hasilnya min 2 ya. Maka dua bilangan tersebut adalah
2 dengan min 1, karena 2 tambah min 1, 1, sementara 2 kali min 1 hasilnya min 2. Tinggal pemfaktorannya P plus 2 dan sini P min 1 untuk faktor 1. Oke, sehingga kita peroleh P plus 2 nanti 0 dan P min 1 juga 0 ya, dari masing-masing faktor yang sudah kita peroleh, kita nolkan. Oke, P plus 2 sama dengan 0. Kita pindahkan plus 2-nya sehingga P-nya min 2. Sementara yang P min 1 sama dengan 0, kita pindahkan min 1, berarti P sama dengan 1. Oke, jangan lupa bahwa tadi kita punya P-nya itu adalah cos X. Kita ganti sekarang. P-nya menjadi cos X ya. Jadi cos X sama dengan min 2 dan cos X sama dengan 1. Nah, kita tahu batasan cos X itu paling besar 1, paling kecil min 1. Sementara yang kita punya cos X sama dengan min 2. Jadi pada kasus ini X-nya tidak ada. Tidak ada ya. Karena kondisinya ini. Cos X itu paling besar 1, paling kecil min 1. Sekarang kita coba cari nilai X dari persamaan satunya. Cos X sama dengan 1. Kita ubah 1 menjadi cos 0 ya. Jadi nilai sudut yang memenuhi kosinus itu nilainya 1 adalah 0 derajat ya. Kemudian kita tahu cos X-nya di sini bernilai positif. Nah, nilai cos X bernilai positif berarti X-nya ada di kuadran 1 dan 4 ya. Kalau yang di kuadran 1 langsung kita peroleh X-nya 0 derajat ya. Sementara yang di kuadran 4 X-nya nanti 360 derajat min 0 derajat ya, 360 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 0 derajat dan 360 derajat. Oke. Jadi soal nomor 5 sudah selesai.